Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengatasi kecemasan pada saat public speaking. Saya memilih topik ini karena banyak orang, terutama mahasiswa dan fresh graduate, yang sering merasa gugup ketika berbicara di depan umum. Misalnya pada saat presentasi tugas, wawancara kerja, dan juga seminar, ataupun ketika menyampaikan sesuatu pendapat di depan kelas. Rasa gugup sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan banyak orang yang memiliki kemampuan baik, namun tetap merasa cemas ketika harus tampil di depan banyak orang. Yang terpenting bukan bagaimana menghilangkan rasa gugup, tetapi bagaimana cara kita mengelolanya agar tidak mengganggu penampilan kita saat berbicara. Teman-teman sekalian, kecemasan pada saat public speaking termasuk salah satu bentuk kecemasan sosial. Menurut National Institute of Mental Health, kecemasan sosial dapat muncul ketika seseorang merasa diperhatikan ataupun dinilai oleh orang lain, termasuk ketika berbicara di depan umum. Kondisi ini sering membuat seseorang merasa takut melakukan suatu kesalahan ataupun khawatir mendapatkan penilaian yang negatif dari audiensnya. Biasanya kecemasan tersebut muncul dalam bentuk gejala fisik maupun mental. Contohnya seperti tangan yang mulai berkeringat, suara gemetar, jantung berdebar, dan sulit fokus sehingga lupa materi yang sebenarnya sudah dipersiapkan. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut ketika pertama kali saya mempresentasikan di depan kelas. Walaupun sudah belajar sebelumnya, saat saya berdiri di depan teman-teman, tiba-tiba pikiran menjadi kosong dan rasa gugup muncul berlebihan. Menurut Johns Hopkins Medicine, rasa cemas sebelumnya berbicara di depan umum memang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan konsentrasi seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatasinya. Ada beberapa cara yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan saat public speaking. Yang pertama, melakukan persiapan yang matang. Semakin memahami materi yang akan disampaikan, maka rasa percaya diri juga akan semakin meningkat. Persiapan tidak hanya membaca materi, tetapi juga memahami poin-poin yang penting agar kita tidak terlalu bergantung pada teks. Yang kedua, melakukan latihan keras secara rutin. Kita bisa mencoba berbicara di depan umum, merekam suara kita sendiri, atau latihan bersama teman. Semakin sering berlatih, maka kita akan terbiasa berbicara di depan orang lain. Hal tersebut juga didukung oleh program Toastmasters yang diberitakan oleh Max
Massachusetts Institute of Technology. Program tersebut menunjukkan bahwa latihan berbicara secara rutin dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi seseorang. Yang ketiga, mengatur pernapasan sebelum praktek. Saat gugup, biasanya napas menjadi tidak teratur, sehingga membuat tubuh semakin tegang. Dengan menarik napas perlahan dan menenangkan diri beberapa menit sebelum tampil, kita bisa mengurangi rasa panik. Selain itu, kita juga perlu mengubah pola pikir orang yang merasa terlalu fokus pada kemungkinan gagal dan malu. Padahal audiens biasanya tidak terlalu memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Oleh sebab itu, cobalah fokus pada isi pesan yang ingin disampaikan, bukan pada rasa takut yang dirasakan. Teman yang saya hormati, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kecemasan saat public speaking merupakan hal yang normal dan dapat dialami oleh siapa aja. Namun rasa cemas tersebut dapat dikurangi melalui persiapan yang baik, latihan secara rutin, pengaturan pernapasan, dan pola pikir yang lebih positif. Kesempatan berbicara di depan umum juga tidak muncul secara instan, tetapi berkembang melalui proses dan pengalaman. Karena itu, jangan takut mencoba dan jangan malu melakukan kesalahan. Semakin sering kita berlatih, maka rasa percaya diri juga akan semakin meningkat. Baik, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.